Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nizar Sari Daulay dengan nomor NPM 44182100024. Di sini saya akan memaparkan untuk ujian akhir semester saya di mata kuliah Manajemen Strategi yang berjudul Smart City Innovation. Yang dosen saya yaitu Bapak Haris Suwantoro, ST, MBA. Yang pertama yaitu ada definisi Smart City. Definisinya adalah yaitu sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Berikut adalah dimensi-dimensi yang ada pada Smart City. Yang pertama yaitu ada pemerintahan yang cerdas. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi, hukum kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, dan pemerintahan yang bersih. Dimensi selanjutnya yaitu ada smart economy atau ekonomi pintar, yaitu semakin tinggi inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha dan modal, maka dari itu ekonomi akan tumbuh semakin besar. Yang ketiga yaitu ada lingkungan yang pintar. Berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata. Selanjutnya yaitu ada masyarakatnya yang pintar. Dengan kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya adalah yaitu mobilitas pintar, yaitu yang berisikan transportasi dan infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Yang terakhir yaitu ada kualitas hidup yang cerdas. Yaitu berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur atau berbudaya. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka, kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan kualitas budaya yang berkualitas dan baik. Itu hasil dari pendidikan yang berkualitas. Oke, selanjutnya ada metode dan tahapan-tahapan
untuk membentuk sebuah smart city, kota yang pintar. Yang pertama yaitu ada inisiasi, yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga ada transformasi digital, yang keempat ada skala prioritas, yang keempat ada transformasi sistem, yang kelima ada rencana berkelanjutan, yang keenam ada skala prioritas, selanjutnya ada smart project, yang ke-8 ada pengembangan berkelanjutan, baru habis itu terbentuk smart city. Berikut adalah contoh penerapan smart city yang ada di Indonesia. Ini bersumber dari bigbox.co.id. Yang pertama yaitu ada Kota Jakarta, ada Kota Bandung, ada Kota Makassar, ada Kota Surabaya, ada Kota Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Denpasar, dan ada Banyuwangi. Selanjutnya adalah analisis terhadap salah satu smart city di Indonesia yang bersumber dari kajian pengembangan smart city di Indonesia tahun 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Kota yang saya pilih yaitu Kota Bandung. Yang pertama ada kondisi smart ekonomi dari Kota Bandung. Dari sudut pandang ekonomi, secara umum Kota Bandung memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dengan dukungan pusat bisnis yang sangat memadai. Masyarakat memiliki kemudahan untuk bertransaksi di pusat-pusat bisnis. Dan pusat bisnis ekonomi di Kota Bandung mendapatkan skor 70. Selanjutnya adalah kondisi smart environment Kota Bandung. Kondisi pengelolaan lingkungan Kota Bandung dapat dikatakan kurang baik. Dari sudut pandang penggunaan energi, tidak ada pengurangan konsumsi energi fosil, sementara energi alternatif yang disediakan kurang, memberikan kontribusi dalam penghematan energi. Skor untuk aspek energi di Kota Bandung yaitu mendapatkan skor 15. Selanjutnya adalah kondisi TIK Kota Bandung. Layanan Smart City berbasis TIK di Kota Bandung secara umum sudah cukup baik. Mulai banyak layanan-layanan yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama di area-area sosial dan beberapa layanan publik. Layanan-layanan ekonomi sudah mulai dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi meskipun beberapa masih dilakukan secara parsial. Skor yang diberikan untuk layanan TIK di Kota Bandung yaitu sebesar 65. Selanjutnya adalah Smart untuk keamanan di Kota Bandung. Sebenarnya tingkat keamanan di Kota Bandung relatif sangat aman, namun jumlah aparat sangat minim dalam menangani permasalahan yang ada di Kota Bandung. Demikian pula dengan pengolahan bencana. Bencana yang paling sering terjadi adalah kebakaran dan banjir yang rutin terjadi di beberapa titik di Kota Bandung. Sementara mitigasi yang digunakan meskipun telah memiliki prosedur pelaksanaannya, namun masih belum berjalan secara maksimal. Dari aspek keamanan dan bencana, Kota Bandung mendapatkan skor 40. Dan berikut adalah perhitungan kematangan Smart City di Kota Bandung. Untuk ekonomi mendapatkan 66,37,
dan selanjutnya seperti itu hingga mendapatkan total sebesar 55,17. Selanjutnya adalah dampak penerapan Smart City di Indonesia bagi rakyat dan bagi pemerintah. Dampak yang terjadi pada rakyat setelah penerapannya Smart City ini, yaitu keberadaan Smart City akan meningkatkan kualitas hidup warga, sebab berbagai infrastruktur yang dibuat sehingga pelayanan lain berorientasi modern, misalnya dengan kemudahan akses transportasi, tercukupinya kebutuhan dasar dan pendukung, hingga pembangunan yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Dan dampak yang dirasakan oleh pemerintah dari Smart City Innovation ini yaitu memungkinkan pengelolaan yang lebih optimal, efisiensi dalam pengelolaan pemerintah sekaligus inventarisasi aset daerah semakin mudah untuk dilakukan. Selain itu, sistem yang mengikat Smart City juga bersifat fleksibel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program MBKM Wirausaha Merdeka. Wirausaha Merdeka adalah bagian dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan. Program Wirausaha Merdeka berkolaborasi dengan perguruan tinggi pelaksana program pengembangan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Program Wirausaha Merdeka hadir untuk beberapa peningkatan. Yang pertama yaitu membantu mengurangi tingkat pengangguran terdidik dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Yang kedua yaitu menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan. Yang selanjutnya yaitu mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Untuk program MBKM Wirausaha Merdeka ini dapat diakses atau info lebih lengkapnya dapat diakses di Instagramnya yaitu Wirausaha Merdeka dan websitenya yaitu www.wirausahamerdeka.id. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya bagikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.